Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jenggala Explore ya, teman-teman ya. Bagi yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng, teman ya. Dan kali ini aku berada di sebuah mes karyawan di daerah Jawa Timur ya, teman. Jadi banyak cerita yang beredar di sini tuh mes angker ya, guys ya. Banyak sekali bisa dilihat tuh. Dulu tahun 2011, mes ini pernah digunakan sebagai lokasi acara syuting sebuah televisi swasta, yang mana adalah salah satu peserta uji nyali yang dia itu tidak kuat gitu coy. Jadi kayak menyerah ya. Nah, jadi ini penampakannya coy. Jadi memang kayak jenis kayak bangunan Belanda ya. Tuh, memang kenapa ya aura-aura zaman Belanda itu menimbulkan kesan mistis tersendiri gitu guys ya. Kita coba masuk lokasinya coy. Keren ya. Tuh. Ini pintu-pintunya pun ini ya teman. Buatan zaman dulu sih. Kita mau masuk ke bangunannya guys ya. Bisa dilihat tuh. Jadi historis tempat ini dulu banget ya, sebelum tempat ini dijadikan mes. Pernah juga tempat ini dijadikan rumah oleh salah satu warga pribumi era-era zaman Belanda kayak gitu, yang apa namanya, dia itu hidup dengan seorang anak perempuan gitu guys ya. Ini aku dapat informasi juga bahwa dulunya tempat ini pun apa guys ya, dulu tempat ini pernah dihuni juga sama warga Belanda gitu ya, tapi aku nggak tahu juga ya, namanya juga cerita dan mitos-mitos yang beredar kayak gitu coy. Dan bisa dilihat tuh di sini, bahkan sebenarnya kalau bangunan ini dilihat sih sekilas masih aman ya, masih kokoh ya guys. Bahkan tembok-temboknya pun tuh, jendelanya pun kayak udah jendela-jendela zaman dulu guys. Ini pakai ini ya teman tuh, ini pakai ini tuh, dan kusen-kusen pintunya pun juga kayak ini coy. Tuh, ini model-model zaman dulu ya tuh. Tapi memang auranya kerasa banget coy ya. Entah nggak tahu kenapa bekas-bekas bangunan tua itu selalu menyimpan misteri-misteri tersendiri gitu guys. Bahkan warga juga sering uh, melihat sosok penampakan poci dan penampakan kuntilanak juga di sini. Oh, ini bagian dalamnya ini. Bagian dalam, bagian belakang, sorry. Kita cek lagi ya. Tuh, ini udah roboh ya. Jadi gini teman-teman ya, zaman dulu itu gentengnya itu bukan pakai plafon sama kayak sekarang coy ya, tapi memakai anyaman bambu kayak gini. Dan ini pun menandakan bahwa bangunan ini udah lama terbangun dan udah lama terbengkalai coy, kayak gitu coy. Di kamar mandinya ya guys ya. Di kamar mandi. Tapi kamar mandinya masih bagus sih kayaknya. Cuma tinggal bersihin aja loh. Nih, aku cek lagi tuh. Ini aku yang harus ekstra waspada temennya ini coy ya. Kita harus ekstra waspada, yang bagian ini atasnya itu udah mulai roboh. Yuk kita ke bagian belakang ya. Tuh. Ini kayak pintu-pintu era-era rumah-rumah zaman dulu ya, masih terdiri dari dua lapis, bukan dua lapis sih, dua susun. Jadi susunan pertama dan ini susunan kedua coy.
Jadi memang, vibrasi-vibrasi aura jadul itu masih kerasa di sini. Tuh, ini gawangnya itu juga udah mulai lapuk semua di sini. Kita cek bagian belakang ya, coy. Nah, di sini coy ya. Jadi dulu ada pernah sebuah cerita ya yang beredar, ada salah satu warga yang beliau itu membersihkan tempat ini ya. Jadi dulu di situ di, bekas ini, apa namanya, pohon kecil ini di sebelahnya itu ada pohon yang gede banget dan, beliau itu mau menebang pohon tersebut ya. Tapi ketika ditebang ya, ketika mau ditebang tiba-tiba, mata dari bapak yang mau nebang tersebut tuh kayak seperti dipukul gitu, guys. Sebelah sini lokasinya itu di sini posisinya, tepat di samping pohon kecil ini dan ini dipukul kayak, ada yang memukul tapi nggak ada wujudnya gitu, guys. Dan di bagian sana belakang itu hutan, coy ya. Itu hutan belantara dan aku nggak tahu itu kemana ujungnya hutan itu, guys. Nggak, pintu-pintu pun juga masih masih era-era jadul ya. Nah, satu lagi teman ya, satu lagi ya, ciri-ciri bangunan kuno atau bangunan Belanda itu pasti ada kayak besi-besi kayak gini, coy ya. Ada besi-besi kayak gini dan ada juga lorong ya. Jadi ciri khas bangunan Belanda itu pasti ada lorong dan besi-besi, yang kayak gini besinya, kayak sejenis rel kereta ya, kayak besi rel kereta tuh kayak gini, coy. Seperti ini, coy. Penampakan di belakang ya. Ini rimbun banget loh. Kita lanjut, guys, ke ruangan lagi ya. Nah, kalau informasi yang aku dapat ada salah satu ruangan, entah dulu ya, dulu banget ya, itu pintunya tertutup, coy ya. Pintunya tertutup dan nggak ada orang sama sekali yang berani buka pintu tersebut. Aku nggak tahu pintunya yang mana. Apakah pintu itu atau pintu yang ujung sana? Itu dulu pernah ada sebuah cerita. Pintu itu tertutup dari dalam, jadi terkunci dari dalam, coy. Tapi dibuka dari depan itu nggak bisa. Jadi orang ingin masuk itu nggak bisa, coy. Ya, aku nggak tahu yang ruangan sebelah mana. Yang pasti katanya sih, katanya itu di ujung ini, coy, di jalan ini, di lorong ini, coy. Salah satu pintunya di situ. Dan ini aku nggak tahu ini dulunya untuk apa, guys ya. Ini ada ruangan dan aku nggak tahu ini dulu bekas ruangan apa. Tapi memang dilihat udah lumayan itu sih, lumayan hancur ya tuh. Udah lumayan hancur ya. Ini kayaknya kamar sih. Ini mungkin kayak kamar ya. Nah, ini ada ruangan kedua. Ini aku nggak tahu ini ruangan kedua ini ruangan apa ya. Banyak sekali itu ya, guys. Misi, assalamualaikum. Ya Allah, kita cek lagi, guys. Ini aku juga nggak tahu ini ruangan apa sebenarnya ya. Allah Akbar. Apa ya? Hewan ya mungkin ya, kelelawar ya. Hewan ya, bener kelelawar, guys. Wah, keren ya. Jadi kayak gimana, guys ya? Eh bangunan-bangunan zaman dulu itu memang kokoh-kokoh banget ya. Bahkan ya mungkin kita, logika aja ya. Kalau tembok-tembok mungkin aja temen ya. Kalau tembok-tembok itu mungkin kualitas, apa, bahan baku itu memang top ya, beda sama sekarang. Bahkan usia ratusan tahun, usia ribuan tahun itu juga masih kokoh. Tapi kalau untuk kayu-kayu, ya namanya kayu-kayu, coy, ya. Namanya kayu-kayu, ya itu bisa lapuk juga terkena, hujan, terkena panas, itu juga lama-lama lapuk. Tapi kalau untuk tembok, wah jangan tanya kualitasnya, coy. Nah, ini ruangan kedua ya.
Ini ruangan kedua, kita coba pindah ke ruangan ketiga ya. Kita coba nanti ke belakang ya. Aku penasaran juga sih belakang itu apa sebenarnya gitu, coy. Wah, dan ini gila. Rumputnya tinggi-tingginya segini loh. Sampai ke genteng loh, guys. Astagfirullahaladzim. Ini ruangan apa, guys? Kita cek dulu bawah. Takutku ada ular ya, coy, di sini, coy. Ini juga habis hujan juga di sini. Biasanya kalau habis hujan itu banyak ular yang berkeliaran. Oh, ini dapur, guys, ya. Allah Akbar. Ini dapur, guys. Jadi banyak bekas kotoran-kotoran kelelawar di sini ya. Ini banyak bekas kotoran kelelawar di sini. Coba cek sini lagi. Oh, ini tempat cuci piring ya. Tapi modelnya itu masih model-model jadul, guys, tempatnya cuci piring. Kayak model-model kuno yang mana piring ini, bukan piring ini sih, kayak bak ini masih kalau dibilang nggak seberapa jadul sih sebenarnya, cuma era zaman dulu gitu loh. Kayak mungkin beda sama sekarang ya, masih terbuat dari semen ya, terbuat dari semen. Yang mana ini kayaknya ada lubang sih kayaknya di sini. Untuk melewat kayak lewatnya sih sini, coy. Aku nggak tahu juga sih ya. Dan ini kalau ini ruangan sebelahnya tadi, coy. Tuh, itu bahaya ya. Ini bahaya, coy. Ini takutnya ini roboh. Dan ini kita cek lagi. Tadi itu kayak bekas dari kayak gantungan ya itu. Bekas gantungan ya, guys ya. Tuh, ini bekas kayu-kayunya di sini. Ini ada kayu-kayu juga di sini. Dan aku penasaran sih, yang dibilang warga katanya ada sebuah pintu yang nggak bisa dibuka. Cuma aku nggak tahu pintu yang mana. Tapi kalau dilihat-lihat itu udah kebuka semua ya pintunya. Ini juga apa, guys? Wah, pakai pintu ini ya? Allah Akbar. Ada kelelawar ya? Apa pintu ini ya? Iya, mungkin ya pintu yang ini ya. Kita cek-cek lagi ya. Tuh. Tuh ada gerak loh nih. Iya, mungkin pintunya yang ini, guys. Ruangan yang ini ya. Ruangannya itu yang ini kayaknya ya. Nggak tahu juga sih ya. Yang dulu pernah juga, guys ya, tempat ini itu dijadikan tempat untuk TPS ya. Ya jadi TPS itu tempat pemilihan pemungutan suara itu, guys ya, di sini tuh. Dan mana kata cerita dari Bapak Satpamnya ya, itu jam 2 pagi ya ketika proses apa persiapan untuk pemungutan besok itu ada sosok cewek yang dia itu datang malam-malam ke sini gitu. Katanya dia mau nyoblos gitu loh. Mau ikut memilih ya. Tapi ketika dicek itu jam 2 pagi ya. Jam 2 dini hari ya. Nah, ketika itu bapaknya yang jaga itu nggak sadar kalau jam itu ternyata masih jam 2 pagi gitu loh. Lah baru sadar ketika beliau itu eh tahu tiba-tiba perempuan itu menghilang. Dia duduk di meja, bukan di meja, di kursi dan dia itu tiba-tiba menghilang gitu aja. Baru bapak penjaga itu ngeh ternyata dilihat jamnya itu udah jam 2 pagi, coy. Ini kamar mandi ya. Baunya gak enak loh. Oh, ini kamar mandinya, guys. Kayak bak kamar mandi kayak zaman dulu ya bathtub ya. Kalau sekarang mungkin namanya bathtub, guys ya.
Pintu-pintunya guys tuh. Tuh pintunya kayak gini ya. Ini kamar mandi ya. Tuh itu bagian kamar mandi. Kalau yang sebelah ini apa guys? Oh WC. Oh jadi beda ya. Jadinya di sebelah itu kamar mandi, yang sini WC-nya coy. Jadi terpisah ya. Aku kira itu jadi satu WC-nya. Ternyata terpisah. Ternyata terpisah di sini. Wah, sumpah loh. Baunya nggak enak loh. Baunya nggak enak guys, serius. Kamar mandi ya. Tuh, kayak gini ya guys ya. Tapi model WC-nya itu kayak udah agak modern ya teman-teman. Mungkin ini dulu pernah direnovasi dan WC-nya itu diganti sama WC model kayak gini coy ya. Allah, kita cek ke sini lagi guys. Nah, tuh ini bagian belakang coy ya. Oh, ini bagian belakang tuh langsung nembus hutan loh. Tuh, aku nggak tahu kalau ke area ini kemana coy. Kok ada yang gerak ya di situ? Apa itu hewan? Hewan kah? Mungkin aja hewan guys ya. Mungkin ya guys. Aku nggak tahu juga ya. Wah keren ya. Bayangin guys kalian kalau dikasih rumah kayak gini itu kalian buat apa coy ya? Kalian buat apa kalau dikasih rumah kayak gini? Dan mungkin aja kalau aku sih ya, kalau aku sendiri kalau dikasih rumah ini ya, mungkin ini aku bersihkan ya. Ini mungkin aku bersihkan, aku rapiin ya. Aku buat museum aja ya mungkin ya. Aku buat museum dan menyimpan barang-barang era-era zaman dulu gitu ya. Atau mungkin dibuat wisata juga bisa ya coy ya. Oh iya jadi ini rahasianya agar bangunan itu kokoh itu seperti ini coy ya. Dikasih besi. Dikasih besi temboknya biar kokoh. Wah, tapi memang vibrasinya guys serius. Vibrasi rumah Belanda itu ada ciri khas sendiri gitu ya. Walaupun ini bukan rumah Belanda tapi mes sebenarnya dulu. Mes karyawan. Ini kok baunya wangi ya? Kok baunya wangi ya? Ada teban bunga nggak sih di sini? Nggak ada teban bunga kan ya? Tuh. Kita abaikan aja yuk. Aku bau wangi di sini. Tuh, gerak tuh. Ini udah ya tadi ya. Ini udah ya teman-teman ya. Kita ke bagian samping ya coy ya. Kita ke bagian samping ya. Oh ini bagian itunya coy. Oh yang tadi ya. Gerak guys. Ada orang kah? Allahu Akbar, gerak coy. Nggak ada loh, nggak ada orang loh. Ini kok bisa gerak sendiri ya? Kita cek lagi ada orang nggak? Nggak ada orang loh. Nggak ada coy, nggak ada coy. Kita abaikan aja ya, kita abaikan aja ya. Kita ke bagian samping, ke bagian sampingnya. Ini bagian sampingnya coy. Tuh. Oh, keren ya bagian samping tuh. Ciri khas apa ya, bangunan-bangunan dulu tuh jendela-jendelanya ya, jendela-jendelanya itu kayak apa ya? Kayak menyimpulkan atau menyimbolkan bangunan era zaman dulu gitu loh. Memang ciri khas sendiri lah maksudnya. Maksudku mempunyai ciri khas sendiri ya bangunan-bangunan jadul kayak gitu ya. Keren ya tapi sebenarnya lokasinya.
Yuk kita kan boleh keluar yuk habis ini yuk. Wah keren guys. Tuh. Ini sayang kok nggak dibersihkan ya. Tuh sini. Kita balik lagi yuk guys yuk. Mungkin habis ini videonya aku akhirin guys ya. Kita sambil jalan keluar. Kita lewat mana tadi? Oh lewat sini ya. Tadi yang sini kan sudah ya. Yang sini kan tadi sudah. Sekarang kita lewat sini. Ini bagian pintunya. Dan sebenarnya guys ya. Sebenarnya di sana itu ada sebuah bekas bangunan yang dulu digunakan sebagai tempat pembantaian guys. Tempat itu. Jadi para tawanan-tawanan, tahanan-tahanan G30 SPKI ya, dia itu tahan di situ dan sebelum nanti dieksekusi maka akan dipenjara di sana guys ya temen ya. Oke, kita keluar yuk. Ini habis hujan juga coy di sini. Oke guys ya, demikian video dari saya ya untuk mes angker di bekas pabrik gula ya temennya yang berada di daerah Jawa Timur. Oke nantikan part 2 kita akan menuju ke bekas camp Belanda yang mana di sana ada penjara yang digunakan menahan tawanan ya sebelum dia dieksekusi. Oke, terima kasih. Saya Jenggala Explore Channel pamit diri dulu. Nantikan part 2 ya. Dan jangan lupa di-follow, di-subscribe dan like ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.